Oke guys, jadi hari ini kita mau ke Bogor ya. Ada motor polisi. Jadi kita mau ke Bogor, sekarang udah masuk tol Jagorawi, sekarang jam 12:18. Jadi apa rencana kita hari ini? Nah, jadi yang pertama itu kita mau makan siang. Berkedok makan siang, padahal aslinya yang pertama kita mau ngetes ini setir apakah masih lurus karena setelah dispuring ya kan. Pertama itu, yang kedua kita mau makan siang di mana? Di rumah makan Padang Payakumbuh. Nah, jadi kita udah lama banget kepengen nyobain Payakumbuh tapi nggak sempet gitu kan. Nah, akhirnya sekarang kita bela-belain ke Bogor. Kenapa milihnya ke Bogor? Karena tolnya murah, cuma 7.000. Tapi ya borosnya di BBM sih karena jaraknya lumayan jauh kan. Kesana tuh sekitar 30-an kilo ya, 30-40. Terus juga selain mau ngetes kelurusan setir, ini sejauh ini lurus nih guys, lihat ya, jalannya lurus dan ini dia nggak miring ke kiri. Nah kalau kita ke kiriin dia bakal ke kiri. Oke, sejauh ini masih aman. Tapi ini ada fakta yang unik nih. Kemarin kan kita habis dari Bandung ya, saya bukan kita, saya dan keluarga, aku dan keluargaku habis dari Bandung. Nah itu nggak tahu tiap di tol MBZ itu dia padahal kita ngelihatnya tuh lurus tapi setir itu ke kiri. Jadi di situ tuh kayak wah ini miring apa enggak sih sebenarnya. Dan pas sudah turun dari tol MBZ, tol biasa lagi, tol lingkar luar, itu lurus lagi setirnya di jalan yang lurus. Jadi di jalan yang lurus ini Shiratal Mustaqim. Sekarang kita mau ngecek setir, mau makan siang, dan yang terakhir adalah kita mau ngetes konsumsi bahan bakarnya. Ini bisa dilihat di depan jalanan nggak sepi gitu, rame tapi nggak macet. Kita udah reset trip tadi dari rumah, trip B. Jadi coba kita lihat ini ya, sementara ini 10 kilo, average-nya adalah 10,9 ya, masih boros karena tadi kita dari rumah ke tol itu jalannya cukup jalan kecil gitu, jadi banyak stop and go-nya. Nanti pas sudah nyampe di rumah makan Payakumbuhnya kita lihat lagi berapa average-nya, dan kalau bisa juga nanti sekalian kita review gimana rasa nasi padangnya yang punya Arif Muhammad ini. Oke, seperti itu. Di sini kita berdua, saya dan kameramen saya. Boleh memperlihatkan diri. Nah, itu. Ya, seperti itu guys. Jadi perjalanan ke sana masih sekitar 30 menitan lagi. Mari kita enjoy the moment. Terima kasih. Oke guys, jadi kita udah sampai. Nggak 7.000 dong, 22.000. Nggak 7.000 sih. Oh yang 7.000 yang sana mas, Sentul Selatan kayaknya. Aduh, nggak 7.000 sih, astagfirullahaladzim. Aku shock. Cukup nggak ya? 2.000 coy. Oke guys, jadi kita udah parkir, tapi nggak di Payakumbuhnya, tapi di rumah sakitnya. Rumah sakit apa tadi namanya? Nggak tahu ya, lupa. Jadi kita parkir di rumah sakitnya. Rumah sakitnya itu ada di depannya, jadi terbalik. Kita sekarang parkir. Nah, mari kita lihat jarak yang udah kita tempuh adalah 43,4 km dengan average 14,2 km per liter. Irit lah ya, hitungannya irit. Terus ini sisa bensinnya tinggal 3/4. Ini masih BP sisa dari Bandung kemarin BTW. Range-nya masih 200 km lagi. Masih jauh lah, aman buat pulang. Yang masih sebel ya tadi kenapa bisa sangat Salah yaudah, keluar aja itu. Yaudah, mari kita langsung ke rumah makannya. Oh ya, terus tadi tuh ini kan mobil selain karena ngetes BBM juga jarang dipakai, sampai cakramnya itu udah berkarat. Nah sekarang udah hilang.
jadi kita udah selesai makan. Bagaimana Bapak tanggapannya? Yang paling mantap sih jus duriannya ya. Nah, kalau dari yang lainnya kayaknya rasanya sama aja sih. Standar ya. Jadi yang paling bagus ini. Ratingnya berapa ratingnya? Ratingnya Total. 20.000, totalnya berapa persen ya? 90% lah. Apanya? Karena ternyata jadi duriannya cuma di atas, bawahnya es batu semua. Jadi kita harus ngaduk gitu. Pikirin kan cuma bawahnya tuh kayak ada sesuatu lagi gitu. Dari semuanya ini berapa Semua itu nilai untuk semuanya? 85. Ini cicilan aja ya. 85. Dengan harga dan rasanya. Kalau tempatnya gimana tempatnya? Tempatnya ini sejuk banget sih. Enak buat makan. 90% lah. Itu tadi ada yang parkir di pinggir jalan, digusur, ada diskon. Nah, kita parkir di rumah sakit, di depan sana tuh rumah sakitnya, pas depannya banget. Ini udah mulai sepi, tadi rame banget karena kita pas datang tuh pas jam makan siang. Sekarang udah sepi, ini di lantai 2. Oke guys, jadi kita sudah selesai dari makan siang. Sekarang mau TW balik, tapi sebelum itu ini sambil menunggu rute pulang yang benar, sedang mencari dan bertanya kepada teman supaya tidak tersesat di jalan tol yang mahal. Katanya sih disuruh lewat jalan tol, lewat gerbang tol Bogor. Jadi dari sini tuh kita agak turun dulu baru masuk tolnya. Kalau tadi kan kita tinggal lurus masuk tol apa ya tadi namanya ya, Sentul Barat. Itu nanti kita bayar dulu 15.000 baru gabung sama Jagorawi 7.000, jadi kan 22.000 hal. Nah sebelum itu kita mau mereview bagaimana makan siang tadi yang menguras juga. Kita pertama dari nasinya dulu ya. Nasinya kan katanya dari Padang, dari Sumatera Barat lah. Nasi apa gitu namanya. Tapi dirasa-rasa sama aja sih kayak nasi biasa gitu loh. Tapi enak, maksudnya bukan biasanya kan ada yang nasi yang nggak enak gitu loh rasanya. Tapi itu nasinya enak buat dimakan, enak pada umumnya lah. Cenderung agak lembut, malah agak lembut. Terus kita masuk ke lauknya, enggak kuahnya dulu. Nah ini satu sedikit tips ya dari kita. Jadi tadi tuh nasinya kan polosan ya, nggak dikasih kuah. Terus kalau pakai kuah tuh misalnya biasanya kuah rendang, kuah gulai itu kan ada di piringnya. Jadi kan kita tadi dihidang gitu kan, bukan mesen lauk satu persatu. Dihidang, di situ kayak ada sayur nangka, terus gulai dan sebagainya, dan rendang itu kan ada di piringnya. Nah tapi tadi nanya, Mas kalau mau kuah apakah harus dari sini atau bisa dapat gitu. Jadi kata diambilin sama masnya, oh bentar ya kak, kami ambilin. Jadi dikasih kuah gratis, free gitu, kuah rendang sama kuah gulai tadi. Nah jadi misalnya kalian nggak mau makan sayurnya, pengen kuahnya aja, bisa request ke pelayannya gitu. Udah kuahnya kita dapat. Kuah gulainya sih biasa, tapi kuah rendangnya mantap. Kuah rendangnya tuh berasa bumbu rendangnya tuh nggak kayak Padang pada umumnya lah. Rendang beneran gitu, kental kuahnya, mantap. Terus tadi kita lauknya ada yang pertama dendeng batoko lado merah, menu lauk utamanya. Itu enak, lembut, dan sambelnya juga cocok sekali bagi orang yang suka pedas tapi tidak terlalu pedas. Untuk lauknya 9/10 yang dendeng batoko lado merah. Terus juga tadi nyobain dendeng batoko lado hijaunya juga. Ya karena itu basicnya sama, dendeng batoko, cuman beda di sambal. Jadi kalau rasa dagingnya sama, tapi rasa sambalnya enak juga, nggak terlalu pedas. Tapi aku lebih prefer yang, lebih senang yang lado merah, cabai merah itu. Daun ubinya ya enak, seger, ya standar lah. Sayurnya cuman itu doang, kita nggak pakai sayur nangka karena kalau kita buka sayur nangka bayar.
Habis itu minumnya, minumnya tadi kita pesan Kopmil karena signature-nya bisa dibilang itu ya, Kopmil, kopi Milo, es dan es durian. Kopi Milonya enak nih, unik nih kopi Milonya tuh, dia ketika kita cobain, kita sedot itu yang pertama terasa itu Milonya dulu, baru di akhir itu kopinya gitu. Jadi untuk diminum seger, tapi kalau udah selesai makan minum itu nyampe habis enak, nggak kuat gitu saking kenyangnya. Dan es duriannya juga enak ya bro ya. Enak banget. Enak banget, dia paling seneng es duriannya daripada nasinya. Kalau aku nasinya sih enak ya, sama sederhana ya, sekelas lah bisa dibilang ya, tapi sederhana. Nggak tahu harga, dari harga nanti kita bahas harganya nanti. Dari makanan udah ya, minumnya kopi Milo, makanannya tadi. Terus rendangnya nggak nyobain. Gimana rendangnya? Biasa? Rendangnya biasa lah. Dagingnya pas dipegang tuh keras, cuman pas gigit nggak seperti yang kita pegang gitu. Oh gitu. Ya emang kelihatannya tadi tuh rendangnya tuh kayak gede gitu. Biasanya kan keras kan. Tapi itu tadi ternyata katanya enggak. Kuah rendangnya I like it, suka. Nah udah habis kita makan tadi, kita menikmati fasilitas yang ada. Di situ ada wastafel bersih. Ya nggak tahu ya, mungkin karena masih baru kan emang yang cabang Bogor ini. Wastafelnya ada 3 keran bersih. Terus setelah wastafel itu ada musola dan toilet itu bersih juga, mantep banget dan adem musolanya. Ada kipas gede di atasnya, terus juga ada jendela, jadi buat sirkulasi udaranya enak banget musolanya. Ada sejadah, ada mukena, sarung, lengkap sih kayaknya. Ada ya itu fasilitasnya jadi lengkap ya, ada musola, toilet, wastafel itu bersih. Dan kita tadi di lantai 2 karena di lantai 1-nya rame tadi, karena kita pas datang tuh pas banget jam makan siang seperti itu. Terus juga tadi sempat ada penggusuran karena parkir di pinggir jalan. Untungnya tadi kita parkirnya di Rumah Sakit Mulia ini, tapi kemungkinan bayar parkirnya agak lebih mahal sih, nggak tahu berapa harga. Nah ini dia nih poin utamanya. Jadi tadi kan udah di rating ya sama kameramen saya. Dia tadi 80 ya untuk total ya. Kalau aku dari makanan, rasa makanan aku kasih 9 dari 10. Terus makanan dan minuman ya nih. Terus dari fasilitas dan tempat kebersihan sih 10 sih. Kebersihannya memang bersih banget, dijaga banget. Dengan kondisi seramai itu mereka bisa, ya karena pelayannya juga staffnya juga banyak banget mereka itu. Dan antusias, jadi kita datang tuh langsung disambut, berapa orang mau duduk di mana gitu dikasih tahu, nggak didiemin gitu kan. Ya semoga bakal seperti ini terus, bukan karena hanya masih baru. Dan harga, kita masuk ke harga. Jadi total tadi kita menghabiskan uang 176.154 ya. Jadi harga nasi putih 9.000, lauk itu sekitar 20.000, 20 sampai 25.000. Ubi tadi berapa ya? Daun singkong 8.000, aqua 300 ml 10.000. Terus minuman kopi Milo dan es durian masing-masing 20.000. Rendang ya itu, rendang 21, dendeng 25 semua. Jadi sama PPN sekitar 19.000. Jadi 176.000 ya. Kenyang alhamdulillah. Mantap ya. Sekarang kita akan perjalanan pulang. Kita lihat di sini bensinnya masih sama 3/4. Ini harusnya average-nya udah turun 13,2 karena kita diam di mobil ini ngadem. Ya udah, kita segera jalan biar nggak makin boros. Oke guys, jadi ini sebagai gambaran. Coba menurut kalian ini lurus apa enggak nih? Ini jalanan lurus. Kadang gara-gara udah spuring 2 kali jadi was-was gitu loh, kayak gerakin ke kiri dikit tuh kayak wah kok ke kiri, tapi kayak lurus. Masih penasaran sama tol, nggak cuman di ini aja, nggak cuman tol MBZ doang, tol dalam kota tuh juga agak ke kiri setir ya. Apa tiap tol yang kan tol dalam kota juga melayang di atas kan? Apa tol yang itu
ke kiri ya. In 200 meters, turn right. Oke guys, jadi kita sudah di jalan yang benar, udah di Sirotol Mustaqim. Ini gerbang tol Bogor 2. Bisa dilihat di situ 7.000 tegas sekali. Nah, alhamdulillah. Jadi kita tinggal menikmati tol Jagorawi ini dan nanti keluarnya di Kampung Rambutan. Betul gitu? Ya, sekali. Terima kasih. Enjoy. Oke guys, jadi sekarang kita udah nyampe, udah udah deket rumah lah. Jadi kita closingnya di sini aja. Ini kita parkir di masjid, mau sekalian ngambil kucing habis ini sebelahan. Jadi ya kita akhirnya sampai sini dan kita lihat bagaimana konsumsi dan total perjalanan kita. Total perjalanan kita 88 km dengan average 12,6 ya. Turun dari 14 ke 12. Ya nggak bisa dibilang boros juga sih. Ya normal lah. Tapi emang bawanya tadi ngebut pas pulang. Sisa bensin udah 3/4 berkurang dikit. Range-nya tadi tinggal 140 km. Tadi kita berangkat range-nya masih 198. Bukan berangkat ding, itu di pas di Bogor. Dan juga oil life kita tinggal 1.500. Nah ini bagi yang pengguna CRV juga, misalnya dia muncul logo kunci, itu artinya dia udah mau disuruh ganti oli. Jadi jangan takut, tinggal diklik aja set. Biasanya dia kalau kita ngidupin mobil otomatis bakal ke sini nih dia dan logonya nyala. Ya udah kita tinggal giniin aja. Begitu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Mau bilang ulang.